ini adalah salah satu isu yang menurut saya agak kocak. Apa ya bisa dibilang kayak untuk meminta tolong orang, ikut gitu. Nah, itu ada semacam pengukur tinggi badan. Kenapa kok bukan berat badan gitu ya? Banyak yang memberikan statement bahwa kalau misalnya tinggi badan di bawah sekian boleh gratis gitu ya. Jadi dia nanti mengandalkan biarin aja anakku pendek makan gratis terus di sana. Tidak memberikan bahaya. Jadi tidak memberikan apa ya yang seharusnya kan masyarakat itu menyadari bahwa saya melakukan yang terbaik buat anak saya ya. Belum lagi anaknya gratis makan, ibunya kan bayar ya. Belum lagi nanti bawa ini rantang. Gini. Gitu kan? Ibunya masuk nah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Nah, selamat pagi para pemirsa. Kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri nih, bersama program dokterku dari Elsinta TV. Nah, perkenalkan saya dengan Dr. Alvin Saputra bersama rekan saya. Siapa nih? Saya Evi Miranti, psikolog, dan hari ini senang Dr. Alvin datang lagi ke sini ya. Ini yang ketiga kali loh. Besar, 3 kali dihitung loh sama dia. Dihitung beneran. Nanti karena harus kalau sampai udah 10. yang kesekian udah lupa dia. Nah, kebetulan ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri kali ini nih Kak, kita bakal ngobrolin apa sih? Iya, spesial. Biasa di Ngopi Rusali selalu spesial. Spesialnya maksudnya pakai telur nih hari ini? Telur. 2, 3, 4. Oh, 2, 3, 4. Telurnya banyak. Oke, ya. Spesial hari ini karena pada tanggal 17 Maret 2023 PPNI merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Kalau tahu saya kasih door prize. 49. Ya, benar. Benar. Tapi nggak punya door prize. Aduh, bohong banget nih. Jadi kita dalam rangka merayakan hari ulang tahun ya dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Betul. Yang ke-49. Makanya tamunya Bentar lagi lansia. Enggak deh. Enggak dong. Semakin matang Semakin usia. matang, Betul, benar. semakin matang Nah, usia. kebetulan karena mau membicarakan ya tentang mungkin kedepannya ya para perawat di Indonesia ini mau berkembangnya seperti apa. Kita punya satu isu yang akan dibahas oleh kedua narasumber yang sudah ada di depan saya ini. Betul. Tapi saya belum kenal nih. Kenalin dong Kak Evi. Kenalin ya. Narasumber kita yang pertama Ibu AKBP Nurse Niluh Putu Martini, SKEP, MKEP. Beliau adalah Komite Keperawatan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Evi. Selamat datang di Ngopi Rusari. Ngopi bersama. Oke, yang kedua adalah Pranata NS Vivin Ari Septiani, SKEP, MKEP. Selamat pagi Mbak Vivi. Selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Evi. Selamat pagi. Wah, berarti ini ada 3 wanita cantik, 1 laki-laki ganteng nih ya. Benar, kalau laki-laki pasti ganteng. Pasti ganteng. Tadi saya masih mikir ya. Iya. Aduh. Nanti surveinya dikirim ya. Boleh di subscribe-nya itu, di komen boleh. Oke, nah dengan tema pada pagi hari ini kita akan membahas nih terkait dengan gapai sejahtera dengan profesionalisme, khususnya nih dengan sebuah isu nasional yang namanya stunting. Ini tuh udah jadi di media sosial bahkan ya selalu digerakkan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, bahkan ini sudah permintaan tolong langsung dari Pak Presiden kita. Iya, betul. Ini menjadi isu nasional yang harus segera bukan dicegah lagi ya, tuntaskan. Ini seperti moto dari Rumah Sakit Polri ya, atau dari Kepolisian mesti tuntaskan, tuntaskan sesuatu. Nah, kebetulan langsung saya menanyakan secara langsung dengan ini manggilnya apa nih? Kakak mungkin ya, biar kelihatan muda mungkin aku seperti apa. Lebih muda. Nah, terkait dengan isu stunting tersebut, nah boleh dijelaskan nggak sih Bu terkait dengan stunting ini tuh secara definisinya terlebih dahulu? Oke, baik dokter ganteng. Aduh, Paling ganteng ya. paling ganteng di sini aja tapi ya. Jadi gini dokter, sekarang kita ketahui bersama bahwa memang isu nasional terkait stunting ini di Indonesia itu dibuatlah strategi nasional ya dok. Kita perlu mengenal itu apa sih stunting itu ya. Kita ketahui bersama bahwa stunting itu di mana anak itu mengalami pertumbuhan yang terlambat, yang dikenal dengan
tinggi badannya ya Iya. yang memendek itu. Dari WHO menyatakan bahwa kurva tinggi badan itu kurang dari 2 dari standar Oke. deviasi. Nah, kira-kira kalau misalnya sudah tahu nih Nurse Nilo terkait dengan hal tersebut, penyebabnya itu apa sebenarnya? Nah, penyebabnya itu yang pasti adalah kekurangan gizi. Oh. Ya, itu kekurangan gizi yang kronik ya, kekurangan gizi Oke. kronik. Selain itu juga ada infeksi infeksi yang berulang. Biasanya itu kan terjadi pada anak-anak balita nih. Sering kita lihat ya anak-anak itu ingusan gitu kan. Oke. Nah, itu infeksi yang terjadi pada saluran nafasnya kah? Bukan mungkin lagi. Ada infeksi yang terjadi pada saluran pencernaannya seperti diare. Kadang kita anggap itu suatu hal yang biasa ya. gitu. Betul. Padahal itu sangat berdampak dari ke depan nanti pada tumbuh kembangnya. Bu, kalau gini, pendek tadi ya, dari ukuran tubuhnya pendek gitu kan. Apakah anak kan memang kalau dalam masa perkembangan itu biasanya di posyandu itu loh, Betul. ya kan, diukur Iya. tingginya, rutin diukur tingginya Betul. gitu ya. Nah, ketika dia tingginya nggak sesuai standar nih, apakah langsung masuk dalam kategori dia masuk kriteria stunting kah gitu? Betul, Mbak Evi, itu betul sekali. Kalau memang dia tingginya setelah diukur, nanti kan biasanya kita pemantauan melalui KMS, Oh, Kartu iya. Menuju Sehat itu ya. Nah, itu kita bisa melihat kalau ternyata itu tidak sesuai dengan ada rumusnya itu Mbak, ketinggiannya sesuai dengan tinggi badan dan berat badannya, maka itu sudah dianggap stunting. Oke. Ya. Berarti sudah masuk, pasti dipastikan, atau indikasi Bu? Atau indikasi stunting atau memang sudah masuk Sudah stunting? masuk stunting. Sudah Sudah masuk. Oh, Karena oke. kan itu sudah ada seperti disampaikan tadi bahwa udah ada standarnya. Kalau begitu ketahuan udah kurang dari 2 dari standar tersebut, nah udah masuk stunting. Oh, oke. Nah, sebenarnya Kak Evi ini mau nambahin sedikit nih. Jadi sebenarnya bisa dicari tuh di kurva WHO dan itu sudah ada di internet lah. Betul. Jadi ya. nanti bisa dilihat kalau yang cowok untuk maksudnya balita yang laki-laki itu kurvanya warnanya biru muda biasanya. Terus sebenarnya kalau yang perempuan kurvanya warnanya pink. Pink. Seperti Ini itu. narasumbernya betul. yang mana? Loh, nggak apa-apa, saya mau nambahin dikit nih. Boleh, bagus. Bu, Karena peduli berarti iya semua benar. peduli. Ya, berarti betul. kita dapat informasi baru tentang hal itu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang mau nanya nih ke siapa nih? Ayo ke Kak Evi lagi. Saya. Bukan, iya Saya benar. pasti ya. Saya udah ngasih kode nih ya. Sudah ngelirik-ngelirik. Nah, tadi terkait dengan ada satu statement ya tadi terkait dengan anak ingusan. Nah, Iya, kadang kan jadi dua sisi ya. Anak ingusan yang bikin humor, tapi anak ingusan yang beneran infeksi. Nah, tapi kalau di Rumah Sakit Polri sendiri, nah kalau boleh tahu dari segi mungkin bayi, baduta, bahkan mungkin balita yang biasanya masuk ke rumah sakit mungkin dirawat atau mungkin di poli anak atau bahkan masuknya mungkin lewat UGD ya. Paling sering Mas Vivin ini yang ditangani itu kasusnya apa saja sih? Baik nih Dok, terima kasih Mbak Evi. Jadi kalau untuk yang di rumah sakit kita, untuk yang di UGD, rata-rata tuh memang yang sudah infeksi tadi itu Dok. Oh, Yang oke. bentuknya memang yang sudah infeksi. Tapi kalau untuk arahnya adalah ke stunting tadi, itu sebenarnya kalau di rumah sakit itu bekerja sama dengan di masyarakat. Jadi kita masuk dalam program PKRS ya. Kalau di rumah sakit kita itu kan ada program PKRS. Jadi promosi kesehatan rumah sakit. Oke. Nah, kalau untuk yang program stunting ini kan lebih masuk ke ranah di masyarakat gitu. Tapi kalau untuk yang dirawat yang sifatnya adalah kuratif Ya, dan rehabilitatif itu memang yang sudah kondisinya benar-benar yang infeksi. Ya memang harus dituntaskan dulu Iya, penyakitnya. betul. Baru nanti akan bisa terevaluasi dengan sendirinya, termonitoring gitu maksudnya. Jadi apakah nanti ini ada hubungannya dengan stunting atau tidak, itu kan prosesnya pasti panjang nih Dok. Nggak bisa langsung kita bilang bahwa oh ini terjadi infeksi berulang langsung kita masukkan dalam kriteria dia masuk dalam stunting, kan nggak bisa Dok gitu. Maksudnya tadi di ranah masyarakat itu maksudnya gimana Mbak Evi? Jadi gini Mbak Evi, jadi kalau untuk stunting ini kan lebih ke arah di masyarakat itu maksudnya keterlibatan screening awal dari stunting itu memang tidak dimulai begitu bayi sudah lahir, tapi memang dimulai dari bayi ibu ini mulai akan program
menikah. Oh benar. Iya kan, jadi gizinya dia, vaksin yang harus dia punya atau imunisasi yang harus dia punya, itu kan dia harus prepare dulu, dia harus punya dulu. Setelah itu baru nanti dia hamil, dia masuk dalam posyandu, di sana ada, terus kemudian sampai dengan bayi lahir kan di situ juga ada nanti screeningnya dengan KMS tadi, masuk dalam posyandu gitu. Ayo Kak Evi dulu nikah sempat minum tablet tambah darah belum? Oh no. Bibirnya merah biasanya udah nih dok. Nah, tadi sesuai dengan pernyataan dari Nurse Vivin ya, memang saya setuju sekali terkait dengan bisa dibilang itu salah satu pencegahan stunting Betul, dari segi di masyarakat, ya. masyarakat. Iya, Nah, kadang betul. banyak yang lupa nih, mungkin para pemirsa juga lupa bahwa dikira kalau yang bermasalah bayi dicegah dari bayinya, padahal dicegah dari sebelum Betul. bayinya terbentuk, janinnya terbentuk, Iya, gitu kan. Betul. Nah, apakah ada yang mau ditambahkan dari tadi Nurse Nilu sempat Kayaknya kayak mau sudah- gitu ya, tapi gitu ya. Jadi begini, dokter ganteng, apa namanya, seperti yang disampaikan dengan Nurse Vivin tadi, bahwa di masyarakat itu memang perlu tahu sekali terkait stunting ini. Dan bahkan ya Presiden Jokowi Iya. ya kan memerintahkan langsung kepada Menteri Pembangunan Bidang Manusia Iya, ya, STM ya ya, untuk PMK itu yang diperintahkan langsung kepada Kepala BKKBN ini untuk mempercepat penurunan stunting. Mulai dari mana? Nah, seperti disampaikan tadi, mulai dari calon ibu. Betul. Ya, calon ibu itu dari mana? Dari remaja. Nah, dari remaja, jangan sampai remaja ini pun bertubuh pendek. Karena pada saat nanti dia akan hamil, tubuhnya akan pendek, itu juga salah satu penyebab, Berisiko. menjadi faktor yang berisiko terhadap pertumbuhan janinnya nanti. Kemudian tambah lagi kalau menikah masih terlalu muda, terus hamil terlalu muda. itu nanti saya nanya pernikahan gitu ya. Iya. Terlalu muda menikah, terlalu banyak punya anak. Bagaimana dia mau ngurusnya? Ngurus baik adik-adiknya atau kakak-kakaknya ya. Kemudian risiko tinggi yang terjadi pada ibu utamanya, sehingga ibu itu harus tetap sehat gitu ya selama kehidupan perinatalnya, kehidupan kehamilannya, persalinannya. Jadi ibu harus tetap sehat dan kuat untuk menjaga anak-anaknya mulai dari sebelum dia hamil sampai dia melahirkan. Oke, jadi pencegahannya itu memang diawali bahkan bukan dari ibu yang mau hamil ya, tapi dari remaja perempuan. Iya. Bahkan nanti sampai dipersiapkan sudah jadi wanita dewasa dan siap hamil dan seterusnya. Iya. Tapi kita akan membahas nih terkait dengan peran-peran nih dari Nurse Nilu, Nurse Vivin di bidang stunting yang sudah dilakukan apa saja. Mungkin pemirsa pingin tahu ya, tapi tetap kita jeda pariwara terlebih dahulu ya, tetap di Dokterku. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi. Bertempat di Gedung Holid Sudirjo, lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi, antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum,
polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Kembali lagi di Ngopi Intisari dengan dokterku dari Elsita TV. Kita tetap membicarakan nih terkait dengan isu nasional, yaitu adalah stunting, dengan tema gapai sejahtera dengan profesionalisme. Nah, bersama Nurse Nilu dan Nurse Vivin nih. Nah, katanya Kak Evi tadi, aduh aku mau nanya duluan. Silahkan deh. Nggak tahu, takut keduluan. Ntar aku dulu. Siap. Lanjut yang tadi dari apa? Iya Bu Nilu ya Bu izin. Tadi kan mempersiapkannya itu ternyata bukan setelah bayi itu lahir gitu ya. Jadi dari masa konsepsi bahkan sebelum dia menjadi seorang ibu gitu, dari masa remaja gitu. Jadi saya melihat penyelesaiannya bukan sesuatu yang cukup sederhana ya Bu. Betul sekali Mbak Evi. Gitu ya. Seberapa besar sih Bu masalah stunting itu sebenarnya sampai akhirnya Pak Presiden mengangkat kasus ini? Tentunya kan sangat penting banget ya, dan penyelesaiannya ternyata bersumbernya dari calon ibu ini, dari yang remaja ini. Betul sekali Mbak Evi, ini adalah merupakan suatu masa depan bangsa kita ya, karena masa depan bangsa kita siapa yang akan meneruskan? Nah, yang meneruskan tentunya siapa? Keturunan kita, anak-anak kita. Itu yang seharusnya dari sekarang itu memang harus dipupuk dengan baik ya. Nah, ibarat kata kita ingin memiliki suatu tumbuhan kan, tumbuhan itu bukan hanya dari sekedar dari bijinya saja. Pemilihan biji pun harus kita lakukan. Pemilihan bijinya betul, juga bibitnya kan. ya. Nah, dari bibit yang ini mulai dari kapan? Mulai dari remaja tadi. Bahkan itu sampai, nah itu merupakan lingkaran setan Dok. Dari bayi, kemudian kehidupan seorang wanita itu ya, di masa kehidupannya itu mulai dari lahir, bayi, tumbuh besar, remaja, kemudian dia akan berlanjut lagi nanti dia menjadi sebagai calon ibu. Itu memang betul-betul dia harus mempersiapkan baik kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksinya. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa stunting ini kita kenal dengan 1000 hari kehidupan. Ya, 1000 hari kehidupan dari seorang manusia itu adalah bukan baru dari lahir, bukan. Kan Tuhan menciptakan kita mulai dari konsepsi, betul nggak dokter? Nah, dari konsepsi itu bahkan nemuin bapak dan ibunya tuh udah disuruh Tuhan juga ya. Betul sekali itu Udah kan, digariskan ya, dipersatukan seperti itu, kemudian timbul. Nah, mulai dari saat begitu konsepsi terjadi, itulah dimulainya 1000 hari kehidupan ya. Itu yang betul-betul memang harus dijaga, dipersiapkan sebelum kita mulai konsepsi tadi. Jadi bibitnya tuh di situ nantinya. Iya, gitu kan, karena ketika jadinya itu, nah makanya jadinya harus berkualitas. Betul sekali. Nah, itu kualitas itu nanti berdampak di masa yang akan datang. Karena kita tahu, Mbak, dari dari pemerintah itu bahwa kita negara Indonesia, tahu nggak urutan keberapa stunting, prevalensi stunting? Keberapa tuh? Ayo. Kelihatan juara sih biasanya kalau mau juara, juara kan enak sekali ya, tapi ini urutan ketiga prevalensi yang tertinggi di Asia Tenggara menurut WHO di tahun 2015 sampai 2017. Walaupun tahun 2022 ini sudah mengalami penurunan sampai 21,6% kalau nggak salah. WHO itu harusnya di bawah 20% dong. Ya. Lebih tepatnya 14%. 2024 kita harus mencapai itu, makanya kita harus dengan semangat, dengan gaspol jangan kendor. Kita harus memperjuangkan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Seperti itu.
Betul. Nah, para pemirsa tadi ya sesuai dengan perkataan dari Nurse Niluh bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu bukan bayinya jebret nangis-nangis. Nah, itu bukan dari situ. Mulainya itu bahkan sebelum tiba-tiba lu tekdung. Nah, sebelum tekdung itu ya. Sebelum tekdung dung. Nah, itu sebenarnya sudah harus dipersiapkan. Karena 40 minggu ketika janin itu tumbuh di rahim ibunya, Iya. kemudian keluar dan bahkan sampai mencapai baduta bayi di bawah 2 tahun. Ini yang paling penting. Iya. Penentu mau madesu apa maderah nih ya. Iya. Masa depannya suram atau yang cerah gitu. Nah, sekarang pindah ke Nurse Vivi nih. Iya. Nah, saya penasaran tadi kan sudah banyak dijelaskan sama Nurse Niluh terkait dengan stunting itu. Nah, ini kan katanya lagi mau HUT deh. Tanggal 17 Maret. Wih. Yang ke-49. Bentar lagi 50. Tua ya. Golden ini ya biasanya. Golden period ya. Golden period. Nah, kalau boleh diceritakan mungkin pengalaman-pengalaman selama di PPNI atau sebagai perawat seperti itu, sebagai nurse untuk langkah-langkah pencegahan stunting baik dari mungkin lingkup di rumah sakit maupun lingkup masyarakat dari Nurse Vivin, silakan. Terima kasih dokter. Jadi sebelumnya tadi saya menambahkan yang dari Boleh. Bu Niluh tadi ya. Jadi kan kalau tadi Mbak Evi sama dokter boleh tambah-tambahan nih. Boleh Saya juga boleh dong, dong tambah-tambahan boleh. ya Bu. Kali boleh, kali. Tambah tuh begini Kali, kan iya, ya. tambah gini. Oh iya. Jangan yang penting jangan kurang-kurangan. Jadi nih dok, tadi kan kalau kita berbicaranya itu untuk masa remaja sampai dengan dia hamil Oke. dan melahirkan kan. Iya. Tapi jangan lupa juga bahwa memang faktor di usia yang sudah lanjut itu kita juga tidak boleh hamil Oh, untuk oke. untuk menjaga terjadinya resiko stunting Itu tadi. tadi. Karena kan sistem reproduksi dari usia-usia tersebut itu sudah mengalami degenerasi kan. Iya, Usia lanjut penurunan itu ya. di usia berapa? Lanjut Di atas 38. Oh, Nah, gitu. Iya, itu sangat-sangat beresiko. Makanya hati-hati nih, Nggak Dok. boleh. Oh, nggak boleh. Hati-hati nih, Dok. Kalau misalnya memang mau berencana untuk mempunyai keturunan di usia Iya. segitu memang benar-benar harus konsultasi terlebih dahulu gitu. Walaupun masih bisa ya. Walaupun masih Walaupun bisa masih nih, bisa. masih tahun masih aja bisa. kalau mau masih bisa. Ini Kalau kok mau mau ngeliatnya ke saya ini, aduh. Kan saya Cuma jadi ya, pengen pulang langsung, gitu kan. Sia. Terus tadi menyambung untuk yang peran perawat di rumah sakit ya. Iya. Terutama untuk kemarin ada kami mengadakan beberapa kegiatan sehubungan tuh? dengan menyambut HUT PPNI yang ke-49. Iya. Kemarin kami bekerja sama dengan PKRS di Iya. rumah sakit, kita terjun ke masyarakat. Oke. Kita kemarin mengadakan kegiatan dengan kelompok lansia, kemudian di Posyandu dengan melibatkan dari dokter spesialis anak kemarin untuk mengenalkan apa ini stunting gitu dok. Oh, Tapi oke. tidak hanya di Posyandu, kalau Posyandu mungkin yang datang kan hanya balita-balitanya, tapi Iya. omah, opanya dan ada pasangan usia subur kemarin kita juga undang tuh di sana. Siap. Jadi kita mengedukasi masyarakat ini mengenalkan apa sih tentang stunting ini dok. Jadi kita kemarin ada kurang lebih sekitar 102 yang datang dokter. Wih, banyak sekali. Banyak dong. Ini adalah salah satu gerakan ya yang Iya, dibuat gerakan. oleh PPNI. Tadi langsung ke masyarakat. Ke masyarakat, Ke betul, masyarakat. betul, betul. Saya setuju banget tuh tadi. Harus setuju, Maksudnya dokter. selain bayi dan ibunya, tapi lansia-lansia juga. Iya betul. Karena nanti kalau lansianya bertitah nih di rumah, Iya, langsung nggak boleh nakal, siap, nggak boleh, siap, nggak siap boleh gitu kan. nakal, gitu kan. Lah, ada Jadi yang memang- tersindir. Jadi memang sudah dikenalkan nih dok. Kalau di ini kan kita kenalkan nih bagaimana kita memilih tadi yang seperti Bu Nurse Niluh sampaikan, bibit, bobot, dan bebet. Oke. Gitu. Apa Babatnya sih? di mana? Babatnya Babatnya soto. di tukang soto. Oh, iya. Ini efek juga Efek, mau sarapan iya. gitu ya. Benar. Mau brunch. Oke. Berarti itu kan satu kegiatan yang dilakukan Satu dalam- rangkaian ya. rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka HUT rumah sakit ya. Oh, Rumah sakit PPNI. PPNI. Ya. Apakah akan berkelanjutan gitu terkait dengan program pencegahan stunting kan nggak mungkin kalau hanya dilakukan hanya
saat ulang tahun ya Bu, gitu ya gitu. Nah, apakah ada program itu yang sifatnya berkelanjutan dari Insya Allah kita akan tetap PKRS? lanjut nih, Dok, Mbak Evi. Kita tetap akan berlanjut, harus dong gitu. Karena dari tim PKRS sendiri itu isinya juga sebagian besar adalah perawat-perawat kita nih, Dok, gitu. Oke. Isinya tuh sebagian rata-rata itu semua adalah Perawat, perawat. Tapi di situ nanti juga terlibat juga ada dokter di sana, dari mulai dokter umum, dokter spesialis, kemudian dari tim gizi nih. Oke. Biasanya kita ikut melibatkan Penting juga. banget, terutama Iya. biasanya nih ya, kalau aku tuh dapat banyak ini celotehan dari para bunda-bunda. Itu tuh bingungnya tuh selalu di fase setelah ASI eksklusif. Nah, Kalau ASI ya. eksklusif kan tinggal ya gitu kan, ya gitu kan ya. Itu kan memang sudah alamiah gitu ya. Alamiah. Nah, tapi kalau udah mulai rempita nih ya, rempong gitu ya. Gampang. Itu mulai bikin MPASI, bingung. Masak apa ini? Iya. Dikasih ini nggak suka, kasih itu nggak Nggak suka. Nah, jadi pemilihan variasi dari makanan. Betul. Makanya tadi saya Betul, setuju iya, sekali iya. harus ada Orang- tim gizi tadi. Betul, ya. iya. Mungkin itu juga bisa jadi efek apa gizi buruk kah dari situ ya? Bisa, betul. Karena orang tua Bisa, mungkin bisa. ya malas, bukan malas sih, bingung ya. Bingung dan pilihannya. dari beberapa celotehan tadi itu banyak yang terfokus pada nggak tahu ya, kadang-kadang tercipta mindsetnya apakah benar atau salah. Mungkin dari Nurse Nilo dan Nurse Vivin bisa membenarkan. Biasanya kalau di posyandu setelah pulang kan memang dapat bubur kacang hijau Iya. atau ubi-ubian. Nah itu kan sebenarnya memang sifatnya protein juga, tapi kan Iya. nabati. Nah Iya, makanya gerakan dari Pak Presiden maupun dari Pak Budege Sadikin sebagai Kemenkes juga ya, saat ini tuh lagi digerakkan protein hewani. Itu menjadi salah satu kata kunci untuk apa ya, harapannya menurunkan angka stunting tersebut. Iya, karena harus memberikan makanan tinggi kalori, tinggi protein, Protein. seperti itu. Iya. Karena itu yang membantu untuk mengimbangi jangan sampai terjadi stunting, seperti itu. Jadi kan Betul. dapat ayam berarti kayaknya. Dapat telur ayam Dapat kemarin. telur Iya. ayam. Satu berarti malah satu ayam. ya? Satu, kalau dua kemahalan. Enggak, kalau dua saya. Nah jadinya ya para pemirsa, jangan lupa untuk mungkin ini kalau misalnya di sini ada ibu-ibu dan bunda-bunda ya, saya bapak, saya calon bapak-bapak, saya belum bapak-bapak. Ayo, Nah, mungkin ayo, diingatkan bilang. nih kepada bapak-bapaknya, duh jangan ngerokok, tuh simpen uangnya Iya, tuh ya. bener. Dengar beli rokok satu Iya. apa namanya satu pak sampai 30.000. Mendingan beli telur ya, Dok. Beli telur 30.000 dapat 10. Iya, ya kan? udah banyak. Bapaknya suruh beli telur loh, saya punya 2 loh, saya mau 10. Gitu kan ya. Jadi harapannya para pemirsa tetap nomor 1 adalah protein hewani nih. Mungkin bisa dikasih tahu ke kerabat, tetangga, keluarga. Itu bisa menjadi salah satu tindakan untuk pencegahan terkait stunting. Setuju. Nah, tapi nah ini tapi lagi nih. Nah, tadi sudah sempat dibilang bahwa ada program PKRS-nya ke masyarakat. Nah, apakah sebenarnya tim yang ada di sini sudah memiliki daerah binaan ya? Kan supaya pencegahannya benar-benar lebih holistik lagi nih. Kita akan banyak membahas terkait hal tersebut, tapi kita jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Dokterku.
Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri bersama program Dokter Go dari El Sinta TV bersama saya Dr. Alvin dan Kak Evi nih. Tadi kita udah banyak membahas terkait dengan isu stunting dan peran dari para, nah itu yang di depan saya, para nurse atau perawat-perawat di Nurse sini. handal Rumah Sakit Polri. Siap, siap gitu ya. Jangan salah. Nah, di sini tadi kan sempat membahas nih ya Kak terkait dengan program-program yang sudah dilakukan. Tadi salah satunya ada yang sempat langsung terjun ke masyarakat nih. Tadi katanya Kak Evi mau sempat pengen tahu lebih. Aku pengen tahu apa sih? Mau tanya lagi. Iya, Bu. Boleh. Aku mau tanya lagi. Silakan. Tadi kan Nurse Vivin menyampaikan gitu bahwa kegiatan pencegahan stunting itu bekerja sama dengan pihak-pihak lain selain perawat, gitu kan? Tidak hanya perawat sendiri ya. Iya, Nah, profesional apa aja Bu yang akhirnya nanti akan dilibatkan untuk program stunting ini? Oke, baik Mbak Evi. Jadi program stunting ini bukan menjadi tanggung jawab perawat saja, Oke. tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Nah, karena kita adalah sebagai petugas kesehatan yang akan berperan mengawaki ya istilahnya. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi tentunya dengan dokter anak, dokter obgyn, ahli gizi, Oke. bahkan psikologi loh Mbak Evi. Aku Jangan siap. salah. Jadi Siap. Mbak Evi nanti bisa menjelaskan apa sih perannya psikologi gitu. Nanti kita bisa balik bertanya ya. Episode selanjutnya. Gitu. Jadi itu sangat-sangat penting ya. Apalagi kalau misalnya pernikahannya Itu dia pernikahan dini terpaksanya tadi. ya kan Iya, kadang-kala gini ya. ada orang tua memaksakan, aduh kamu harus menikah di usia segini. Atau mungkin pernikahan yang lambat bisa aja kan dok. Iya. Pernikahan lambat yang berisiko juga terjadinya permasalahan nanti di sistem reproduksinya. Oke. Seperti itu Mbak Evi. Jadi kita harus berkolaborasi dengan Kolaborasi ya. tim ya, dan itu kita kepedulian masyarakat Indonesia dan petugas kesehatan bukan hanya di seperti tadi Mbak sampaikan di saat kita melakukan posyandu seperti itu, enggak, kita sendiri pun kalau kita punya tetangga di rumah ya tetap peduli juga. Oh ini anaknya kurus banget, kurang tingginya, ayo kita periksakan, ayo kita ajak ke dokter. Nah itu adalah salah satu bentuk kepedulian. Karena kita kan tahu Mbak seperti itu. Oke. Kalau kita ngajak ngopinya ada nggak? Haus nih, ampun. Biasanya Ada saya dari nonton, Ade loh. sering ya nonton podcastnya Rumah Sakit Polri loh. Biasanya ada kopinya, ini Iya, katanya mau nggak ada. Sari ya, saya sampai Iya. lupa loh Kak. Tapi aku juga gini, ini ada kopi nggak sih? Oh, nah langsung ngopi. ada beneran. Jadi nurse Ini kan saya bantu deh. Iya. Siap buat Kak Evi ya. terima kasih Nurse Oh. Ai. Nurse Terus, Vivin, terima special for kasih. you. Terima kasih. Oh sudah. Waduh, bingung. Wah, bingung. Siap, Terus siap. Mbak Evi ini Ayo cobain dulu dong, ngopinya ini Iya. beda. Mbak Evi ini Cobain dulu. menyambung dari tadi Boleh. dari Bu Niluh ya. Sebenarnya kan kalau kita melibatkan dari profesi lain itu kita melihat juga dari kelompok mana nih dok. Jadi kan itu ada kelompok lansia, kelompok dengan penyakit-penyakit tertentu. Misalnya kan ada diabetes mellitus itu juga ada. Terus kemudian untuk posyandu untuk yang anak-anak dan ada beberapa lagi kelompok yang lain nih yang belum kayaknya yang belum gabung dari Mbak Evi tadi ya Bu. Betul, Betul yang belum masuk nih. Boleh, Nah, itu kita undang nanti. Nanti psikologi. mereka itu ada jadwalnya nih dok untuk hari ini, minggu ini keberapa itu biasanya nanti akan bergantian. Dan rumah sakit tinggal minta nih jadwal dari posyandunya, dari kader-kader yang Iya. ada di masyarakat itu harinya apa saja sih gitu. Oh, jadi biar cocok. Betul. Dan Sebelum cocok lanjutnya sabar. Kita minum dulu. Ya. iya, Tarik betul ya. nafas dulu gitu ya. Ini lagi ini dengan bara nih lagi panas nih. Ini makin hot nanti. Siap, kita ngopi dulu. Kopi Iya. dulu ya. Langsung. Nah, biar Beda kan? Pahit Kopinya loh. beda kan? Pahit loh dok. Pahitnya spesial loh. Kalau manis hidup saya. Oh. Kalau bukan pahit bukan kopi ya dok ya. Iya, makanya kalau manis kehidupan saya. Berarti kayak aku juga dong. Nah, lanjut
lanjut lagi nih. Tadi kan kita sudah banyak membahas tadi terkait dengan yang Kak Evi tanyakan, yaitu adalah profesionalisme yang ikut gitu kan ya, atau berkontribusi di program-program ini. Nah, siapa tahu mungkin dari Nurse Nilo maupun Nurse Vivien boleh nggak diceritain sedikit. Tadi kan sudah sempat terjun langsung ke masyarakat. Nah, harapannya supaya program tersebut lebih holistik lagi dan lebih bisa bilang berkepanjangan ya. Apakah mungkin di daerah Rumah Sakit Polri ini memiliki beberapa daerah binaan gitu terkait mau terserah sih sebenarnya isu kesehatan apa, tapi kan yang kita fokuskan adalah stunting nih, terutama pasti kan mengkader dari segi keluarganya juga ya, keluarga intinya untuk memiliki anak dan teman-teman. Mungkin dari Nurse Vivien dulu silahkan. Sebenarnya kalau untuk kader itu atau misalnya untuk daerah binaan kita tuh ada beberapa nih dok. Cuma yang paling dekat itu kan yang paling dekat dengan rumah sakit ada di samping rumah sakit nih, ada di RW 05. Oh, itu biasanya di RW 05 tuh yang paling sering kita lakukan edukasi atau promosi kesehatan. Itu paling sering itu dok. Dan sebenarnya kalau dari peraturan Permenkes nomor 22 tahun 2018 tentang PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit, itu sebenarnya kita bekerja sama dengan puskesmas kan. Harusnya ada sistem yang berjenjang ya dok. Tetapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit itu langsung memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat langsung. Itu boleh dok, boleh-boleh aja. Selama rumah sakit masih nggak repot ya dok ya. Karena kalau rumah sakit kan kita kan sifatnya, apalagi rumah sakit kita juga. Iya, betul dok gitu. Bagi warga RW 05. Nah, kalau 1 bulan nggak datangin langsung. Lagunya gimana? RW 3. Lanjut. Dari Nurse dulu gimana? Tapi menurut saya itu selain yang RW 5 itu, bahwa Rumah Sakit Polri ini kan wilayah wilayah pasien yang berobat ke sini juga banyak, Mbak Evi ya. Seperti misalnya Makassar. Nah, itu kita juga sudah pernah melakukan, tim PKRS kita melakukan penyuluhan kesehatan ke sana. Kampung Makassar ya, Bu? Ya, jadi kecamatannya bukan Makassar. Oh, saya agak-agak bingung ya. Saya jadi pengen masuk ke Rumah Sakit Polri nih, siapa tahu bisa sekalian traveling gitu ya ke Makassar gitu. Kampung Makassar maksudnya dok ya. Siap. Kampung Makassar, ada juga Ciracas ya. Di samping itu kan di Rumah Sakit Polri juga ada wilayah-wilayah di cakupannya itu di Polres-Polres. Nah gitu kita bisa undang untuk kita bisa berkolaborasi untuk pencegahan stunting ini, karena kan wilayah Polres itu penting juga ya. Kenapa gitu ya, kita sebagai rumah sakit di Rumah Sakit Polri yang mempunyai jajaran klinik-klinik sebagai FKTP ya, itu mereka harus tahu nanti pada pertemuan dengan anggota Polri-nya kan peran Polri itu juga sangat penting. Kita jangan salah bahwa kita anggota Polri ini bahwa yang dekat dengan masyarakat juga ya Mbak Evi, dari sisi kesehatan ya. Itu di Polres-Polres pun kita libatkan ya, bisa rencana ke depan seperti itu bisa kita libatkan untuk membantu percepatan penurunan angka stunting melalui anggota-anggota Polri-nya. Karena ibu-ibu Bayangkarinya aktif kan, mereka berkumpul, itu adalah suatu momen yang sangat pas gitu untuk melakukan edukasi bersama-sama untuk penurunan pencegahan stunting. Jadi dukungan Polri-nya ada, Mbak. Kan namanya Rumah Sakit Polri. Oke, seperti itu kurang lebihnya, Dok. Ya. Berarti dengan banyaknya orang yang terlibat, mudah-mudahan gitu ya, bismillah ya gitu, program penurunan stunting itu bisa lebih cepat lagi. Apalagi kalau misalnya nih dari kita nih Bu, dari Rumah Sakit Polri memang concern untuk terjun ke masyarakat gitu ya. Memangnya tadi Nurse Vivien sampaikan ada jadwal-jadwalnya, kemudian daerah binaan bisa diperluas misalnya seperti itu ya. Harapannya program itu bisa tercapai gitu. Dan komitmen kami nih dok, Mbak Evi, kita tetap akan terus mendukung nih dok. Jadi kapanpun, dimanapun, insya Allah kami tetap membantu untuk program dari pemerintah ini untuk penurunan stunting gitu. Memang kan sekarang kan lagi booming ya dok ya tentang itu ya. Tapi kita kan nggak boleh juga kita mengesampingkan tentang penyakit yang lain ya dok. Iya betul. Ya kan, defisiensi vitamin K itu juga perlu dok sekarang dok ya. Aku mau tanya nih, orang tua, nih Bu, kendala nih Bu, orang tua. Orang tuanya jangan lihat ke sini. Oh iya, ke sana. Saya tutup muka dulu.
orang tua yang mungkin anaknya terindikasi gitu ya, atau punya tanda-tanda gitu untuk stunting, itu kan nggak mudah ya bahwa menerima bahwa anak saya masuk ke dalam kategori stunting misalnya seperti itu gitu. Nah, sejauh ini penanganan terhadap hal itu dan memahami kepada mereka itu gimana Bu dari peran perawat? Itu dia tadinya saya ingin berkolaborasi dengan Mbak Evi. Oke, masih Mbak ada Evi masuknya pinter ya kayaknya. Iya, itu mancingnya pintar banget dok. Padahal pengen masuk ya dok ya, pengen Bener, masuk gitu ya. secara nggak Bisa langsung. dijawab silakan. Jadi walaupun kami ya dok perawat ini juga belajar tentang psikologi ya Mbak, belajar kita melakukan edukasi, bagaimana caranya untuk biar mereka tetap semangat ya. Yang sudah terkena stunting kan mungkin merasa rendah diri lah dan lain sebagainya ya. Itu memang kita diajarkan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lebih pas lagi kita konsultasi dengan Mbak Evi. Siap. Psikolog, Teman-teman gitu. psikologi siap ya. Nanti bisa kontak di nomor yang ada di bawah ini. Oke, dan jadi memang saya bisa mengambil sebuah kesimpulan ya bahwa stunting ini memang isu nasional. Nah, untuk memberantas harapannya isu-isu ini, mengurangi angka stunting itu bahkan sampai tadi targetnya adalah di bawah bahkan 14% sesuai target 2024 tadi ya. Nurse Nilu, bahwa itu memang dibutuhkan kerjasama dari berbagai bidang, mau dari segi keperawatan, kedokteran, psikologi, ahli gizi dan teman-temannya. Yang penting itu tujuannya satu. Supaya itu adalah generasi penerus kita. Masa depannya itu ada di sana. Mau masa depan cerah apa suram, nah itu ditentukan oleh kita sekarang. Betul banget. Karena itu efeknya kemana-mana loh. Bener. Dengan generasi penerus bener. itu ya, bukan masalah pada tinggi badannya saja gitu kan, tapi pada logika berpikir, nanti kemampuan lainnya. Betul. Masuk tumbuh kembang. Nah, nanti kita masih banyak mau bicarakan nih tentang terkait dengan mungkin rencana ke depannya sih akan ada program-program apa saja yang akan dilakukan oleh PPNI ini terkait dengan pencegahan stunting. Kita jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Dokterku. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan PPNI Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Jaya Sukanto yang dalam hal ini sedang melaksanakan ulang tahun yang ke-49. Luar biasa, PPNI Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 mengambil tema Gapai Sejahtera dengan Profesionalisme. Jadi saat ini kita sedang melaksanakan bakti sosial donor darah yang kemarin sudah mengadakan bakti sosial
pagi. Luar biasa, BPNI Rumah Sakit Bayangkara 1 tetap profesional, ya, tetap profesional dalam melaksanakan pengabdian kepada kemanusiaan. Terima kasih BPNI, jaya selalu. Terima kasih. Kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri bersama program dokterku dari El Shinta TV. Nah, Kak Evi, tadi kita udah banyak banget yang membahas terkait dengan stunting, baik dari langkah pencegahannya, program, sampai bahkan Rumah Sakit Polri memiliki beberapa daerah binaan, terutama di RW 05. Nah, sampai saya hafal gitu ya. Nah, tapi terkait dengan stuntingnya kalau sudah terjadi, kan masih banyak nih kasusnya. Nah, kira-kira dampaknya itu apa saja sih Nurse Nilu maupun Nurse Vivin ya, supaya mungkin yang sedang menonton jadi makin wah ternyata ini berbahaya, serem serem karena tadi kita udah banyak membahas bahwa stunting ini dampaknya bukan sekarang, bahkan Betul. nanti mungkin beberapa tahun lagi. Iya. Boleh silakan. Boleh dokter ganteng. Siap. Jadi begini. Nanti saya dokter. transfer ya, Bu. Iya. Jadi Bagi intinya ya. karena kan kembali seperti awal saya sampaikan bahwa generasi penerus kita ini kan di masa yang akan datang yang dibutuhkan. Jangan kita tetap sebagai negara berkembang, terus kita kan pingin sebagai negara yang maju ya. Dampaknya itu sangat-sangat besar ya, terutama pada tumbuh kembangnya, baik perkembangan fisik maupun perkembangan intelektualnya. Itu nanti pada saat mungkin masih usia-usia balita mungkin belum ketahuan karena kan mereka belum bersosialisasi keluar gitu. Jadi di masa prasekolah ya. Begitu nanti usia sekolah, kemudian dia datang ke sekolah, dilihat mulai dari fisik saja, mereka akan merasa, oh, saya kok bisa lebih pendek dengan teman-teman saya, seperti itu. Kemudian mungkin saja dia dibully, kamu kecil dan lain sebagainya. Itu dampak psikologisnya yang perlu nanti dikonsulkan ke Mbak Evi dok. Saya lagi bagiannya nih. Ya ada bagiannya. Siap. Terus kemudian ada juga pengaruh dari intelektual tadi. Dia akan nampak pada saat nanti mereka belajar di sekolah. Kan udah ketemu teman-teman nih ya. Temen-temennya. Calon kompetitornya kelihatan jadi ya. Nah, coba 1x1. Nah, 10 loh. Saya stunting. gitu. Temennya udah Saya langsung angkat stunting. tangan, dia enggak. Nah, itu adalah dampak secara intelektualnya itu pasti akan berpengaruh. Dan begitu juga nanti perkembangan saat dia nanti menjadi anak remaja. Jadi dia tidak akan mampu membedakan, oh ini yang seharusnya dilakukan, ini harusnya tidak. Belum lagi kena pengaruh negatif, itu mungkin akan lebih mudah ya Mbak Evi dari sisi psikologinya. Itu dampaknya sangat besar sekali dan itu pun akan menjadi mempengaruhi terhadap kecerdasan bangsa dong. Betul. Gini Bu, kalau dari tadi bicaranya psikologi ya kayaknya banyak juga ya menjadi Banyak. tanggung jawab dari profesi kami gitu ya. Memang, Mbak Evi. Tetapi memang lebih baik mencegah gitu ya. Karena kami pun di dalam pelayanan di bidang psikologi sekarang itu banyak gitu dari kasus-kasus yang efeknya karena faktor itu juga gitu. Lebih baik mencegah di awal yang tadi dari remaja gitu ya sebelum jadi calon ibu. Di kami juga kasus-kasus itu banyak ditemukan dari masa konsepsi juga Bu. Gitu. Maka dari masa itu juga penting gitu. Kalau kita memang mempersiapkannya dengan cukup serius ya Bu, gitu. Bersama-sama dengan berbagai profesi. Iya, jadi kita bisa berbagi istilahnya gitu ya Pak. Iya. Seperti yang ditekankan oleh pimpinan kami, kita Rumah Sakit Polri berbagi. Nah, itu kan salah satu yang ditekankan oleh pimpinan kita, kepala rumah sakit kita. Saya siap menerima seperti pembagiannya. Beda dok. Oh beda. Dokter yang harusnya berbagi nih, kita salurkan lagi nih dok. Kena dor. Nah, tadi terkait dengan yang sudah Nurse Nilu ceritakan terkait dengan dampak dari stunting. Sebenarnya mungkin nanti dari Steven bisa memberikan tanggapan juga ya. Ini adalah salah satu isu yang menurut saya agak kocak. Kenapa bisa dibilang kocak? Karena
Saya tuh sering ya, kan lagi pengen makan daging kadang-kadang. Kadang-kadang nih. Kadang-kadang, kan tergantung dompet. Karena kamu udah nggak perlu protein nabati loh. Nah, betul, perlunya kasih sayang, protein kasih sayang gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk restoran, kadang-kadang kalau restorannya lebih ke arah all you can eat, kan memang itu merupakan suatu program marketing ya, atau apa ya, bisa dibilang kayak untuk meminta tolong orang, ayo ikut gitu. Nah, itu ada semacam Alat ukur tinggi badan. Iya. Kenapa kok bukan berat badan gitu ya? Kalau berat badan 100 kilo langsung jangan masuk gitu kan, rugi nanti saya. Nah, tapi ini tinggi badan. Nah, banyak yang memberikan statement bahwa kalau saya tinggi badan di bawah sekian boleh gratis. Nah, ini kan agak kontradiktif dengan sebenarnya stunting ini kan ingin dihempaskan gitu ya. Ini kan siapa tahu kadang-kadang ada yang mendapatkan konsep yang salah nih. Wah, pendek aja, makan gratis nih. Nah, tiap hari makan gratis nih. Nah, gimana dari Terus Vivi ini tanggapannya? Bahaya banget. Ini bahaya bener. Ini maksudnya mau edukasi apa mau julid nih, Dok? Aduh, Bahasannya nih. saya sih suka julid. Oh, suka julid. Jadi gini, Dok, sebenarnya itu mungkin menurut mereka adalah teknik marketing ya. Tapi menurut kita orang kesehatan itu sebenarnya kayaknya agak menyesatkan ya, Dok ya, gitu kan. Maksudnya sebenarnya tujuan mereka adalah biar makannya lebih banyak nih di sini. Dengan makan lebih banyak itu akan semakin tambah cepat tinggi nih kalau di sini. Itu maksudnya mungkin begitu, Dok. Ini kusnuzon. Iya, kusnuzon itu. Versi suzonnya gimana? Kalau misalnya suzonnya harusnya mungkin dokter bisa temuin tuh orang marketingnya nih, Dok. Maksudnya apa nih? Kalau misalnya memang mau seperti itu, ada dong berat badan sama tinggi badan. Terus mereka dikasih edukasi dulu nih, Dok, tentang kurva yang dari WHO nih. Panjang dong, iya. Nggak jadi ribet. Berarti nggak jadi beli nanti ya. Nyampe di sana. Iya, kayaknya karena kita binaan juga ke Pujaseran nih, Dok. Habis ini boleh nggak? Boleh. Oh, dari Terus lu gimana nih? Kalau menurut saya itu memang salah satunya bisa menyesatkan ya, tidak membuat masyarakat itu Edukasi menjadi ya, Bu. ya menjadi mandiri gitu ya. Jadi dia nanti mengandalkan biarin aja anakku pendek makan gratis terus di sana. Tidak bahaya. Jadi tidak memberikan apa ya yang seharusnya kan masyarakat itu menyadari bahwa saya melakukan yang terbaik buat anak saya. Itu mungkin harus disadari seperti itu menurut saya, Dok ya. Belum lagi gitu. anaknya gratis makan, ibunya kan bayar ya. Belum lagi nanti bawa ini rantang. Gini. Gitu kan? Ibunya gini. Masuk nah. Gitu, betul. Itu diajarin loh, Dok, secara nggak langsung dokter ngajarin. Loh, apa itu 15 tahun yang lalu. Sekarang udah nggak ada untuk ya. bertahan hidup. Oke. Makan pakai kuahnya aja nih, Dok. Makan pakai kuahnya aja. Bahkan kuahnya bisa dibawa pulang buat dicemplungin nanti bakso-bakso di rumah gitu. Jadi harapannya tadi ya terkait dengan salah satu isu yang saya bilang kocak tadi, itu bisa menjadi bagi para pemirsa mungkin lebih bijak melihatnya gitu ya. Umum ya, Dok. Karena memang bisa dibilang bukan karena pendeknya bermasalah ya, tapi lebih ke arah perawakan pendek di antara teman-teman di sekitarnya, sebayanya. Harus sebaya kan sesuai dengan umurnya nurse dulu ya. Jadi memang itu menjadi suatu perhatian karena apakah itu stunting atau tidak. Nah, itu kan masyarakat awam belum tentu bisa mengkonfirmasi dengan tepat benar gitu. Nah, ini berarti udah mau penghujung dari acara nih. Antara saya lapar atau sudah kehabisan ide nih. Nah, tadi berkaitan dengan banyak sekali membahas dari segi pencegahan, bahkan sampai program dan dampak dari stunting. Saya pribadi itu mengucapkan terima kasih sekali dan untuk Nurse Nilu dan Nurse Vivin dan Kak Evi juga ya. Tadi kita udah banyak berbincang dengan isu ini. Harapannya bagi para pemirsa yang menonton itu bisa mendapatkan banyak ilmu dan bisa disebarkan juga ya kepada para tetangga, kerabat dan keluarga sepaket, terutama mungkin yang mempunyai bayi atau anak, terutama yang baduta. Pokoknya walaupun misalnya amit-amit sudah terjadi, tetap masih bisa diperbaiki. Betul. Apabila sedini mungkin semangat. Jadi mungkin dari psikologi bisa ke Evi loh, dari keperawatan dari Nurse Nilu dan Nurse Vivin, dari segi butuh hiburan bisa saya gitu ya. Bukan hiburan, kesehatan ya kamu. Bukan, saya bisa menghibur. Kan menghibur bisa meningkatkan mood, jadi sehat. Iya, bisa kontak di sini nggak bercanda ya. Jadi saya ingin mengucapkan kembali bahwa selamat ulang tahun nih ya, untuk hari ulang tahun. Kita memperingati hari ulang tahun dari Persatuan Perawat Nasional
Indonesia yang ke-49. Temanya apa? Gapai sejahtera dengan profesionalisme. PPNI RS Polri. Gaspol, jangan kendor. Terima kasih banyak untuk Nurse Nilo dan Nurse Vivin atas kehadirannya kurang lebih 1 jam ke belakang ini. Kita sudah banyak bercerita nih ya. Saya udah pengen bergerak nih ya, bercerita dan berdiskusi terkait dengan isu nasional stunting. Harapannya saya juga berharap dengan PPNI bertambah usia, semakin dewasa, semakin berkoordinasi, semakin matur dan semakin berimpact sih yang pasti ya, memberikan impact yang positif terhadap calon pasien, terus kemudian terhadap komunitas sekitarnya. Maka dari KMI harapannya apa nih buat PPNI nih? Harapannya tentunya karena PPNI itu perawat yang mendominasi di rumah sakit ya Bu. Tenaga perawat itu kan paling dominan ya di rumah sakit. Maka dengan kuatnya perawat pasti pelayanan juga akan semakin meningkat gitu. Jadi tombaknya itu sebenarnya ada di situ sebenarnya. Gitu. Tombak atau ujung tombak nih? Ya gitu. Ujung. Kan Dari ujung sampai belakang. dong. Gitu dari depan sampai belakang gitu. Ya kan kalau tombak gitu, Dok. Betul. Ya, ada ujung. Kalau hanya di ujung kan sepertinya beban ya, gitu. Tapi satu kesatuan. Nah inilah ketika perawat itu bisa maju serentak bersama-sama, yang lain pasti siap mendukung, gitu. Jadi itu menjadi komitmen kami, Mbak Evi. Betul. Jadi komitmen kami di rumah sakit ini bahwa kita akan tetap meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Karena bagaimanapun juga yang bersentuhan dengan pasien itu 24 jam adalah perawat. Betul. Kalau dokter visit berapa? 5 menit. Saya menghibur aja sekarang. Gitu kan? Ya, tapi walaupun menghibur kan meningkatkan endorfinnya juga ya, Dok. Iya, Jadi betul. tetap sehat gitu. Ya. Kira-kira kalau dari Nurse Nilo seperti itu, kalau dari Nurse Vivin nih, Banyak. waduh, Jangan sedikit aja nih. Saya maunya banyak gitu. biar honornya sama dengan dokter. Oh iya, pokoknya ada honornya apa? Jadi Dok, kalau fungsi perawat kita kan banyak ya Dok. Kita ada 4 nih fungsinya, ada preventif, ada promotif, kuratif dan rehabilitatif. Nah, kalau untuk yang di preventif dan di promotif itu kan itu tadi kita melakukan promosi kesehatan, edukasi kesehatan, mulai dari pasangan usia subur atau bahkan dari mulai remaja sampai dengan ibu itu sudah nifas. Bagaimana nanti di rumah sakit itu nanti kuratifnya dan rehabilitatif. Pertama kali begitu bayi itu lahir nanti harus diberikan ASI eksklusif. Bagaimana sih IMD harus diberikan gitu kan Dok? Itu akan saling keterkaitan Dok. Kemudian ditambah lagi dengan program-program nih. Ya kita nggak bisa kalau PPNI langsung turun sendiri nih ke masyarakat, nggak bisa. Tapi kita bekerja sama dengan itu tadi yang ada di rumah sakit. Misalnya dengan PKRS tadi. Jadi kita nggak bisa langsung satset sendiri nih Dok. Tetap harus terkoordinir dengan baik. Oke, jadi harapannya dari Nurse Vivin ini sama Nurse Nilo bahwa dengan meningkatkan mutu dan standar pelayanan itu yang pasti harus bekerja sama dengan berbagai macam Betul. bidang. Karena Dengan tujuannya profesi tadi lain, dengan berkolaborasi ya, itu lebih ya. cepat mencapai Ya. sebuah tujuan. Betul. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-49. Dan terima kasih juga para pemirsa yang sudah menonton nih. Jangan lupa untuk terus nonton Dokterku setiap pukul 9 sampai 10 pagi Senin sampai Jumat, dan jangan lupa untuk subscribe nih Ya, di betul. channelnya Rumah Sakit Polri Kramat Jati di YouTube channelnya, dan di follow Instagramnya di RS Polri Kramat Jati. Oke? Dan kita mungkin sambil menutup, mungkin kita boleh bersulang sedikit karena lagi ulang tahun ya, ulang tahun ya. Iya. Terima kasih. Semoga sehat selalu para pemirsa. Sampai jumpa lagi.